seksual. Maraknya kasus kekerasan seksual. Pelecehan seksual di kampus. Peraturan Mendikbudristek nomor 30 tahun 2021, diketahui Permendikbud nomor 30 ini mengatur tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Sekarang ini kita tidak lagi menghadapi penjajahan oleh bangsa asing, tetapi ada bentuk penjajahan lain yang masih terjadi di sekitar lingkungan kita, yakni kekerasan seksual. Kekerasan seksual di lingkungan pendidikan merenggut kemerdekaan pelajar untuk mengembangkan potensi dirinya dengan sehat, aman, nyaman, dan optimal. Keinginan yang kuat untuk memerdekakan semua peserta didik di Indonesia menggerakkan kami untuk mengesahkan Permendikbudristek tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Peraturan ini kami keluarkan sebagai pedoman bagi perguruan tinggi untuk membentuk satuan tugas pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual di dalam kampus dan menentukan sanksi bagi pelaku kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Akhir kata, saya meminta agar kita semua bergerak serentak, menghapus segala bentuk kekerasan di lingkungan perguruan tinggi, terutama kekerasan seksual. Mari bersama kita wujudkan kampus merdeka yang benar-benar merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya. Kekerasan seksual bisa terjadi di mana saja dan kapan saja, tetapi juga bisa terjadi di kampus kita sendiri. Kadang itu bentuknya tidak hanya berupa sentuhan, tapi bisa juga berupa komentar, tatapan, atau chat yang bisa bikin kita tidak nyaman. Sayangnya banyak yang menganggap itu cuma bercanda, padahal menyakitkan. Kita harus sadar dan peduli, karena kekerasan seksual itu bisa nimpa siapa aja. Kita punya tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang aman. Seharusnya menjadi tempat belajar, bukan tempat trauma. Mulai dari sini, dari kita, mari kita belajar bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada kali ini, kita akan membahas mengenai hal yang sangat penting, yaitu pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Mungkin sebagian banyak orang, ini merupakan hal yang sangat sensitif untuk dibicarakan. Tetapi bagi mahasiswa, kita harus mengetahuinya lebih dalam. Yuk, kita ikuti pembahasannya. Saya izin bertanya, berarti kalau ada yang megang bahu sama pinggang kita, itu termasuk pelecehan bukan? Iya, betul sekali. Jadi selama itu tanpa izin dan membuat orang lain itu tidak nyaman, itu termasuk pelecehan ya, Nabila? Iya, terima kasih. Saya izin bertanya, kalau yang kirim gambar atau chat nggak sopan itu bagaimana ya? Iya, jadi selama itu mengirim hal-hal yang tidak semestinya, itu termasuk pelecehan di dunia digital ya, Inas? Oke, terima kasih ya. Saya izin bertanya, kenapa korban pelecehan seksual memilih untuk diam? Ya, jadi para korban itu memilih diam bukan karena tidak ingin berbicara, tetapi mereka bisa saja diancam atau mereka tidak percaya diri, dan mereka juga tidak tahu harus percaya lagi kepada siapa yang bisa membantu mereka dalam hal seperti itu. Seperti itu. Terima kasih. Jadi kalian sudah tahu belum sih cara mencegah kekerasan seksual di kampus? Belum. Emang gimana sih cara mencegahnya kalau boleh tahu? Jadi, cara mencegah kekerasan seksual di kampus itu, yang pertama, hargai privasi orang lain demi kenyamanan kita bersama. Lalu yang kedua, jangan melontarkan lelucon yang mengarah kepada seksualitas. Yang ketiga, ketika kalian kedapatan melihat hal-hal yang tidak seharusnya di kampus, segera tegur dan laporkan ke unit pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di kampus. Lalu yang terakhir, kalian harus mendukung korban secara penuh untuk mendapatkan keadilan yang sebenar-benarnya. Oh, gitu. Saya izin bertanya, kalau misalkan kita lihat kejadian langsung, kita harus bantu korban kan? Iya, benar sekali Arfa. Jadi kita harus bantu secara tepat dengan membantu emosional korban dan
mengantarkannya ke unit PPKS. Stop ya. Lu bikin dia nggak nyaman tahu. Lagian ngapain sih goda-godain cewek? Makasih ya udah bantu aku. Aku takut banget digangguin sama dia. Pencegahan dimulai dari hal yang kecil. Berani menegur, berani membela, berani bersuara. Sekarang kita sadar bahwa candaan bisa menyakiti hati seseorang. Kita harus lebih peka lagi. Aku ingin menjadi teman yang baik. Pentingnya punya unit PPKS. Kalau kita diam, pelaku akan merasa aman. Berani berbicara itu bentuk keberanian. Kampus aman dimulai dari kita. Baik, terima kasih teman-teman atas refleksi kalian. Pendidikan bukan hanya soal nilai, tetapi bagaimana kita menghargai satu sama lain. Mari kita lawan kekerasan seksual dengan ilmu, empati, dan keberanian. Lawan kekerasan seksual, wujudkan kampus aman.